dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian nilai-nilai Pancasila. Menjelaskan. Masuk ke materi, saya mau bertanya dulu. Pertanyaannya seperti ini. Kira-kira menurut anak-anakku semua, apa contoh, bagaimana contoh penerapan yang kalian lakukan bersama teman kalian? Ada? Apa yang misalnya kalau di sekolah itu tidak saling menghargai sudah? Kira-kira apa yang terjadi? Akan ada sifat jengkal atau pandang enteng, semau gue, terserah gue. Nah, kalau kita di sekolah itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita ini sesama teman, bagaimana caranya memperlakukan teman itu dengan baik. Misalnya, kalau ada teman yang tidak suka dengan bahasa atau perkataan yang dia tidak mau lagi berkata kita, tidak mau lagi berteman dengan kita. Karena kenapa? Dia sudah tahu sifat kita. Sifatnya si A ini sombong, pandang enteng, tidak mau berbaur dengan teman yang ini, misalnya karena kenapa? Mungkin karena ada masalah atau karena perbedaan. Jadi kita disini sama-sama. Nilai Pancasila itu berpedoman pada hidup bangsa. Nilai Pancasila menjadi dasar bersikap, bertindak dan berperilaku. Berarti misalnya kalau di rumah disuruh sama orang geraknya apa maknanya? Sudah dijelaskan, pernah dijelaskan ini. Apa maknanya sila keempat? Jadi ketika ada beda pendapat, ketika kita dalam satu kelas ini kan kita tidak sama-sama pemikirannya. Misalnya ketua kelas maunya ini, bendahara maunya begini, wakil ketua kelas maunya begini, teman-teman maunya tidak mau begini. Nah, itulah manfaatnya di dalam lingkungan kita ini, di kelas ini. Itu manfaatnya ada namanya musyawarah atau berbicara atau mendiskusikan apa yang kita alami, keganjalan yang kita alami. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, baru-baru ini daerah kita terdampak banjir. Ada yang di daerah tetangga kita di Galumpang terdampak banjir sampai di atap rumah. Nah, setelah itu kita sudah melihat kira-kira rasa apa yang ingin kita berikan kepada korban banjir itu. Rasa apa yang ingin kita, walaupun misalnya tidak kesampaian, walaupun misalnya tidak ada kesialan untuk, tapi mau sekali, kira-kira rasa apa yang ingin kita tanamkan, kita berikan kepada orang yang kena dampak banjir tadi. Rasa ingin membantu. Bagus. Tepuk tangan untuk kita. Rasa ingin membantu atau rasa ingin tolong. Begitu juga kita di sekolah ini. Ketika teman kita mengalami musibah, misalnya
kepleset atau ban motor pecah atau ban sepeda pecah, jangan cuma dilihat-lihatin. Nah, dibantulah tenteng sepedanya, jangan sampai kita jadi warga negara Indonesia yang tidak baik. Nah, kita ini di mana-mana selalu dikelilingi oleh CCTV. Mau baik, mau buruk, perbuatan kita itu selalu dilihat oleh CCTV. CCTV-nya siapa? Malaikat yang itu Allah. Allah itu ada di mana-mana. Jadi CCTV yang paling mudah, yang paling ampuh itu adalah CCTV-nya Allah. Siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat? Coba ingat dan kumpulkan. Malaikat siapa? Kelompok ini. Ayo, bentuk kelompok. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Mana kotak tadi? Ini sekarang jawabannya. Sudah. materi seperti itu. Dan bagaimana pembelajaran hari
lanjutkan lagi dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin kita sambung di minggu depan untuk pertemuan kedua. Oke, untuk itu sebelum kita pulang